Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas pertanyakan proyek Pantai Indah Kapuk II untuk rakyat atau oligarki. Diketahui proyek Pantai Indah Kapuk II rencananya bakal membentang dari Kabupaten Tangerang hingga Kabupaten Serang. Ia lalu mempertanyakan mengapa hal itu bisa terjadi. Indonesia telah terjadi kolusi di antara penguasa untuk membuat kebijakan-kebijakan yang tampak sekali lebih berpihak pada kepentingan pemilik modal. Apa yang menjadi masalah utama yang dihadapi oleh rakyat dalam konteks kezaliman? Pengaruh kuatnya kekuatan oligarki terhadap pengelolaan sumber daya alam seperti tambang di Indonesia. Untuk membahasnya kami terhubung dengan Forum Dr. Muslim Peduli Bangsa Bung Ahmad Sastra. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ahmad Sastra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi. Baik, Bung Ahmad Sastra, menurut Anda apa yang menjadi masalah utama yang dihadapi oleh rakyat dalam konteks kezaliman oligarki di Indonesia saat ini? Serta bagaimana pengaruh kuatnya kekuatan oligarki terhadap pengelolaan sumber daya alam seperti tambang di negeri kita ini, Bung? Iya, kita memang akhir-akhir ini eh, jengah ya dan juga kaget ya. Meskipun sebenarnya kita sudah banyak memberikan peringatan ya kepada bangsa ini bahwa negeri kita ini adalah negeri kapitalis di mana oligarki itulah yang kemudian berkuasa gitu. Maka yang jadi persoalan kemudian bahwa rakyat itu akan menjadi korban gitu ya. Rakyat itu akan menjadi tumbal atas semua kondisi di mana oligarki itu kemudian menguasai sebuah bangsa, khususnya di Indonesia ini. Yang kedua, tentu masyarakat tambah miskin ya, bahkan mungkin miskin struktural. Miskin dalam arti memang eh, apa namanya ya diciptakan oleh sistem oligarki itu. Yang kaya semakin kaya gitu, yang miskin semakin miskin kan. Nah, yang ketiga adalah persoalan yang juga sangat krusial adalah terjadinya perampasan hak rakyat. Bukan hanya hak rakyat dalam arti milik pribadi, tetapi juga sumber daya alam yang itu memang milik umat, milik rakyat. Nah, itu dengan adanya apa namanya kekuasaan oligarkis ini apa namanya hak-hak rakyat itu kemudian dirampas secara paksa. Kemudian tentu yang lebih apa namanya lebih membahayakan lah bangsa ini ya tentu sumber daya alam yang seharusnya itu menjadi faktor untuk mensejahterakan rakyat kemudian dikuasai oleh segelintir orang, segelintir oligarki. Nah, kalau kita lihat memang cukup kuat ya pengaruh oligarki di negeri ini itu cukup kuat. Ini terbukti negara ini seolah-olah memberikan pembiaran gitu ya. Seorang memberikan pembiaran bahkan ya memang cenderung memihak oligarki sebagaimana tadi disampaikan oleh Wakil Ketua MUI kan. Nah, eh, ini tentu akan berpengaruh terhadap apa masyarakat itu sendiri ya. Kalau negaranya itu abai, berarti rakyat akan tambah sengsara, tambah miskin. Hak-hak rakyat kemudian dirampas. Nah, di lapangan sendiri kita bisa melihat misalnya akhirnya terjadi kerusakan lingkungan, ya pencemaran lingkungan, kemudian juga eh, konflik-konflik agraria yang sampai hari ini juga sering kali terjadi. Kita sering ya melihat tayangan-tayangan di mana rakyat kecil ya itu begitu terzolimi, begitu eh, apa namanya ya jadi korban gitu ya kalau kita lihat. Ya, ini nampak sekali bahwa oligarki ini begitu kuat mencengkram negeri ini ya karena pertama secara sistemiknya, yang kedua pemerintah nampaknya juga memberikan pembiaran dan cenderung berpihak kepada oligarki gitu, Mas Anggi.
Menurut Anda, Bung Ahmad Sastra, berbagai PSN juga sering melakukan penggusuran paksa. Menurut Anda, mengapa harus dilakukan yang demikian oleh oligarki yang juga Anda tadi telah katakan cenderung merugikan rakyat, dan bagaimana hal tersebut terjadi dalam hal ini studi kasus contoh PIK 2 ini, Bung? Iya, ini sih kalau kita telusuri ya dari adanya kebijakan PSN itu ya, proyek strategis nasional itu kan seolah-olah itu menjadi angin segar ya, menjadi semacam legitimasi gitu. Jadi dimulai dari Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalam itu ada PSN itu kan sudah mendapat kritik yang tajam juga ya dari masyarakat luas kan ya ketika Undang-Undang Cipta Kerja itu, karena undang-undang ini kan kemudian memang betul-betul berorientasi kepada keperpihakan kepada oligarki kan gitu kan ya. Jadi akhirnya di lapangan kemudian terjadi misalnya kayak kasus PIK 2 ini, itu kan legitimasi ini dari pihak pemerintah, kemudian dari pihak oligarki juga kemudian apa namanya melakukan apa namanya ingin menguasai lahan-lahan itu kan seperti mendapat angin segar kan ya, dari situ kemudian terjadilah banyak kasus-kasus kezoliman di masyarakat ya, banyak yang kemudian rakyat itu merasa diancam, kemudian karena rakyat juga posisinya lemah, kemudian apa namanya ada bahkan ada perampasan juga, ada yang juga yang dibayar tuh dengan harga yang murah. Alasannya apa ya? Alasannya tadi menjadi proyek nasional. Namanya proyek nasional itu kan atas nama negara, seolah atas nama negara kan. Padahal di belakang ini adalah oligarki ini sendiri. Nah ini saya kira yang kemudian terjadi seperti itu. Contoh kasus misalnya pagar laut yang sekarang sedang terus menjadi persoalan di negeri kita ini kan jelas merupakan apa namanya ya bukti ya, bukti kekuatan oligarki, kerakusan, keserakahan yang secara ekologis terjadi ketidakseimbangan, kemudian juga akan jelas merugikan masyarakat pesisir terutama nelayan, itu kan menjadi sulit untuk mencari eh, mata pencaharian, padahal kan laut itu adalah sumber mata pencaharian nelayan, masyarakat pesisir gitu Mas Anggi. Dan menurut Anda, Bung Ahmad Sastra, apa makna sebenarnya dari sabda Rasulullah mengenai pemimpin sebagai pengurus dan pelayan rakyat dalam konteks pemerintahan Islam, dan juga sesuai judul kita pada sore hari ini, dan apa saja sifat yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin yang baik menurut Islam? Ya, jadi di dalam Islam itu kan setiap pribadi adalah seorang pemimpin ya. Seorang pribadi itu dia punya fungsi kepemimpinan dan akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas kepemimpinan tersebut gitu ya. Nah, eh, kalau kita lihat kondisi hari ini kan terlihat ya, terlihat bahwa filosofi pemimpin sebagai pelayan itu kan nggak terjadi. Jadi malah sebaliknya kan ya, berarti kan pemimpin sebagai apa namanya, sebagai bos mungkin, atau malah sebagai orang yang kemudian menyusahkan rakyat kan jadinya ya. Sementara di dalam Islam tuh ya filosofinya seorang pemimpin adalah pelayan. Nah, bagaimana memaknai ini? Tentu yang namanya melayani itu memang aspeknya cukup banyak. Tapi yang pertama, kepemimpinan Islam tuh melayani itu dalam satu pendekatan yang strategis yang namanya pendekatan politik Islam. Karena politik Islam berarti mengurus urusan rakyat dengan pendekatan Islam. Pendekatan Islam itu ya penerapan syariah secara kafah, kemudian juga mengutamakan kemaslahatan rakyat, mengutamakan kemaslahatan umat. Ini yang paling penting, karena di dalam Islam itu kan yang namanya sumber daya alam itu kan milik rakyat, ya dikembalikan kepada rakyat, ya kan. Kemudian Islam juga melarang misalnya harta itu hanya berkisar di antara orang-orang kaya, itu kan dilarang juga. Nah, oligarki ini kan jelas bertentangan dengan Islam kan ya. Nah, yang kedua adalah
pemimpin yang amanah ya. Pemimpin yang amanah itu ya yang menjamin kehidupan masyarakat itu ya baik pendidikannya, kesehatannya, keamanannya, kemudian juga memberikan perlindungan yang maksimal kepada rakyat. Ya kalau sekarang kasus sekarang ini ya rakyat itu mestinya dilindungi dari bahaya dan kerakusan oligarki. Mestinya seperti itu kan ya. Nah dalam Islam tuh seperti itu. Nah perlindungan ini kan bukan hanya perlindungan ini kan dengan kekuatan hukum Islam itu di mana sumber daya alam itu tidak dimiliki oleh oligarki. Itu perlindungan yang sangat strategis sehingga kemudian dikembalikan kepada rakyat. Nah, eh, hari ini kita melihat situasi yang sangat menyedihkan karena pemimpin itu cenderung zolim ya kepada rakyatnya. Padahal di dalam Islam sudah banyak disebutkan bahwa pemimpin zolim yang menzolimi rakyat itu sebagai pemimpin yang jahat, pemimpin yang dibenci oleh Allah, dibenci oleh rakyat, bahkan pemimpin yang bodoh, pemimpin yang menipu bahkan gitu ya. Nah ini semua tentu kita bisa membaca dengan jelas kenapa kemudian ini terjadi. Kenapa kemudian yang terjadi adalah kezoliman pemimpin dan adanya oligarki. Nah, ini ya sebenarnya hasil dari sebuah sistem demokrasi sekuler yang selama ini diterapkan di negeri ini. Ya inilah hasilnya sekarang ini. Pemimpin memencalonkan diri dibantu oleh oligarki sebagai cukongnya. Terus nanti transaksionalnya itu dengan membuat aturan-aturan yang apa namanya mendukung oligarki itu sendiri yang pada ujungnya rakyatnya yang kemudian menjadi korban dari sistem ini. Ini kan setiap kali pemilu ya seperti itu. Padahal jelas ini bertentangan dengan Islam. Itu Mas Anggi. Nah, sementara ada sifat-sifat wajib yang harus dimiliki seorang pemimpin ya dalam situasi apapun dalam sudut pandang Islam. Yang pertama adalah pemimpin itu harus kuat. Bukan hanya soal fisik ya kuat itu ya. Eh, kuat itu adalah kepribadiannya. Pola pikirnya kuat, pola sikapnya kuat. Itu lahir dari ketakwaan yang tinggi, punya ketegasan yang bagus juga. Yang namanya pemimpin itu ya memang harus tegas. Tegas terhadap kemungkaran. Itu tidak pandang bulu kalau seorang pemimpin itu. Coba kita membayangkan bagaimana hebatnya seorang Rasulullah ya. Rasulullah itu pernah mengatakan bahwa andaikan Fatimah anak beliau itu mencuri, beliau sendiri akan memotong tangannya. Padahal itu nggak mungkin terjadi. Tapi ini sebagai sebuah gambaran betapa ketegasan syariat Islam itu ya meliputi semua tanpa pandang bulu gitu. Bukan hanya jahat kepada rakyat kecil, nanti baik kepada para oligarki gitu. Nah, yang kedua, meskipun tegas, kuat, tetapi pemimpin Muslim itu juga harus lemah lembut, harus memberikan kemudahan-kemudahan kepada rakyatnya. Jadi ada hadis yang mengatakan bahwa kalau seorang pemimpin itu menyulitkan urusan rakyat, itu Allah akan memberikan kesulitan juga dalam kehidupannya. Jadi sebaliknya seorang pemimpin itu harus lemah lembut, sayang kepada rakyatnya, juga memberikan kemudahan, bukan mempersulit seperti hari ini misalnya adanya kelangkaan gas LPG karena harus dikelola oleh apa namanya agen yang resmi yang tadinya itu ada di warung-warung masyarakat yang memang itu kebutuhan pokok yang praktis kan masyarakat tuh bisa membeli. Nah, sekarang harus jauh, harus ngantri. Itu kan namanya pemimpin yang menyusahkan rakyat kan. Nah, yang terakhir berarti pemimpin yang dalam Islam itu juga sebaliknya ya harus membahagiakan, harus menggembirakan, harus menyenangkan rakyat. Jangan bikin susah lah, jangan bikin susah, jangan bikin sedih. Karena kalau rakyat itu sudah benci kepada pemimpinnya sendiri, sudah tidak percaya kepada pemimpinnya sendiri, apa yang akan terjadi dalam sebuah negara? Ketika rakyatnya tidak suka, sementara pemimpin itu jahat, kemudian membela oligarki, maka tentu akan terjadi malapetaka sosial di dalam sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara itu, Mas Anggi. Begitu pentingnya
pemerintahan yang baik ya Bung Ahmad Sastra, dan kita juga ketahui bersama lebih dari ribuan tahun sistem pemerintahan yang baik seperti khilafah sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang adil dan amanah bagi rakyat. Menurut Anda mengapa demikian, Bung? Iya, jadi ini juga penting bagi masyarakat ya bahwa pemimpin baik itu penting ya, sangat-sangat penting karena itu dirasakan langsung oleh masyarakat. Tapi ada satu hal juga yang jauh lebih penting lagi adalah sistem yang baik juga. Begitulah Islam gitu ya, ada Al-Quran, ada Islam, ada Rasulullah. Jadi Rasulullah itu orangnya, Al-Quran itu adalah sistemnya. Nah, sistem Al-Quran itu kemudian oleh Rasulullah itu diwujudkan di dalam satu institusi Daulah Madinah dulu kan ya. Nah, itu dari Rasulullah kemudian melahirkan para khalifah. Itu juga orang-orang yang hebat. Kenapa? Karena eh, ketakwaan individu seorang muslim yang tadi itu ya yang kuat, lemah lembut itu kemudian juga harus ditopang oleh sistem yang mengikat gitu. Ini kan penting sekali. Jadi ikatannya itu bukan semata kepentingan politik pragmatis, bukan karena duniawi, tetapi seorang pemimpin Islam itu dengan sistem yang kuat itu betul-betul akan tumbuh kesadaran bahwa tadi di awal saya sebutkan bahwa kepemimpinan itu akan diminta pertanggungjawaban di akhirat bahkan di akhirat itu. Nah, ini kan berarti ada satu kekuatan yang dahsyat ya di dalam sistem pemerintahan Islam itu selain orangnya atau pemimpinnya itu baik ya, berbuat adil kepada rakyat juga ditopang oleh sistem yang baik. Sistem yang baik itu berarti sistem yang datang dari yang maha baik. Datang dari yang maha baik adalah Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa? Berupa hukum-hukum syariah di dalam seluruh aspek kehidupannya. Ini tentu harus menjadi renungan kita semua dan sebaliknya, hari ini sudahlah pemimpinnya itu zalim, tidak baik, sudah begitu sistemnya juga rusak. Maka kembali kepada kesadaran pentingnya sistem ini yang kemudian akan membentuk ikatan seorang pemimpin sehingga dia menjadi baik adalah sebuah kebutuhan yang sangat mutlak dan sangat mendesak untuk mengurusi urusan negeri kita yang sudah carut marut seperti hari ini. Begitu Mas Anggi. Baik, jazakallah Bung Ahmad Sastra untuk pencerahannya pada kabar petang kali ini. Jadi memang sistem yang baik itu sangat dipenting dan diperlukan untuk membuat pemimpin yang baik. Jazakallah sekali lagi Bung Ahmad Sastra untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.